peluang dan resiko di dalam minggu ini, yaitu dimulai besok pada hari Senin tanggal 4 sampai dengan Jumat tanggal 8 Agustus 2025. Apa saja yang menjadi peluang dan resiko? Kalau kita memperhatikan dari data Amerika Serikat dan juga keputusan dari Bank Sentral BOE, ini adalah menjadi sorotan di mana di minggu pembukaan suasana pasar global yang kita bisa lihat mungkin sedikit tenang karena ada libur nasional atau bank holiday. Dan kan ada juga pada tanggal 4 Agustus 2025 akan sama. Jadi dapat kita lihat bahwa kondisi ini akan membuat likuiditas pasar cenderung rendah pada hari pertama. Hal inilah yang dapat menyebabkan beberapa pergerakan harga tidak akan stabil. Jadi untuk rekan-rekan traders agar tidak gegabah sekalipun ada beberapa bank sentral yang libur. Nah, yang menjadi fokus kita itu adalah hari Selasa, 5 Agustus. Nah, di sini kita akan melihat pasar itu sudah mulai terasa tegang. Kenapa? Karena akan ada dua data penting dari Amerika Serikat yang akan dirilis. Data apa? Data yang akan dirilis itu adalah S&P Global Service PMI untuk reporting di bulan Juli. Kalau kita melihat di sini di 55,2. 55,2 rekan-rekan. Bahwa angka 55,2 ini artinya dianggap akan sama forecast-nya dan previews-nya. Kemudian kita coba bergerak kembali, rekan-rekan. Ini adalah pada pukul 9. Pada pukul 9 ini adalah ISM non-manufacturing PMI untuk laporan di bulan Juli. Kita melihat ada optimisme di 51,5 dari data previousnya 50,8. Ini maksudnya apa? Kalau data S&P Global Service PMI-nya tadi tetap berada di 55,2, dapat kita lihat bahwa ekspansi yang stabil diprediksi di sektor jasa Amerika Serikat. Sementara untuk ISM non-manufacturing PMI-nya diprediksi naik di 51,5 ini, artinya yang sebelumnya 50,8, artinya adanya pemulihan aktivitas ekonomi. Karena dia membahas tentang ISM non-manufacturing. Kita bergerak lagi ya untuk data yang dirilis pada pukul yang sama rekan-rekan, yaitu ISM non-manufacturing. Tapi ini adalah yang untuk price di bulan Juli. Kalau melihat daripada laporan data yang ada di sini, artinya previousnya di 67,5 dan kita belum melihat forecast yang akan dibuatkan. Kemungkinan sih hari Senin kemungkinan akan ada forecastingnya. Jadi ini adalah merupakan sinyal tekanan inflasi dari sisi jasa. Ketiga data ini rekan-rekan, ini akan
mempengaruhi pergerakan daripada mata uang US atau indeks Amerika juga. Terutama nanti bila pasar melihat adanya satu alasan bagi Bank Sentral Amerika untuk mempertahankan tingkat kebijakan suku bunga. Nah, pada hari Rabu kita bergeser pada hari Rabu 6 Agustus. Ada perhatian juga yang akan kita lihat khususnya di sektor minyak, crude oil inventories. Kalau kita memperhatikan dari crude oil inventories yang previousnya adalah 7.698 M. Nah, di sini belum ada forecast-nya. Jadi, ini adalah salah satu yang perlu diperhatikan untuk rekan-rekan traders yang trading crude oil, CLR. Karena kenapa? Jika nantinya ternyata inventorinya cukup banyak, atau lebih dari data sebelumnya, ini berpotensi untuk menekan penurunan untuk harga minyak. Karena kenapa? Lemahnya permintaan. Tetapi jangan lupa, pergerakan harga jual itu dipengaruhi oleh sentimen geopolitik juga. Jadi bukan hanya kepada jumlah dari inventory crude oil. Rekan-rekan, fokus dan konsentrasi kita sebenarnya itu pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus. Ini adalah merupakan hari yang paling sensitif yang kita tidak bisa tinggalkan, yang kita tidak bisa abaikan. Karena kenapa? Disinilah kita akan melihat bahwa laporan lelang obligasi tenor 10 tahun Amerika Serikat, di mana berdasarkan analisisnya, jika yield-nya tinggi, nah ini bisa menguatkan US dollar dan menekan harga emas. Nah, untuk jam 18, rekan-rekan, ini jangan diabaikan karena ada data yang high impact untuk pound sterling US dollar, di mana keputusan suku bunga Bank of England, BOE, nah ini bisa menjadi salah satu trigger yang akan memicu pergerakan daripada mata uang Inggris, ya, pound sterling, rekan-rekan. Kenapa? Karena kita bisa melihat dari previousnya adalah di 4,25. Nah, ini diprediksi di angka 4. Jadi, diprediksi akan memangkas suku bunga. Nah, ini masih prediksi yang kita lihat atau kita baca dari economic calendar. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika Bank of England diperkirakan memangkas suku bunga dari 4,25 ke 4%? Jika ini terjadi, rekan-rekan, maka mata uang pound sterling bisa melemah terhadap US dollar. Bisa terjadi pelemahan tajam. Jadi, para pelaku traders, pelaku pencari cuan harus bisa mencermati potensi-potensi ini. Apakah ada potensi pelonggaran kebijakan lebih lanjut dari BOE, Bank of England. Yang seru nantinya adalah sesudah data ini, pada pukul 19.30, initial jobless claim dari Amerika Serikat. Nah, initial jobless claim ini dirilis 7.30 atau 19.30 WIB. Apa yang mereka prediksi? Kalau kita melihat dari forecast-nya 221K, yang previousnya adalah 218K. Artinya ada kenaikan, tetapi estimasi naik sedikit ya. Ya, estimasi
ada sedikit kenaikannya. Nah, jika klaimnya meningkat tajam, maka ini bisa membuat US dollar secara jangka pendek melemah. Artinya ada korelasinya juga terhadap emas. Itu hati-hati rekan-rekan. Kemudian pada hari Jumat 8 Agustus ini, nah ini biasanya rekan-rekan sudah menuju ya weekend ya. Nah, kita jarang berhati-hati dengan data. Tetapi di sini adalah memiliki dampak high impact karena kenapa? Ini lelang obligasi 30 tahun Amerika Serikat ini yang yield-nya itu cukup tinggi, rekan-rekan. Berarti ini mencerminkan ekspektasi inflasi jangka panjang itu masih ada. Kenapa masih ada? Karena ini bisa memperkuat dolar sekaligus bisa menekan pergerakan kenaikan daripada harga emas. Oleh karena itu kita sebagai trader, sebagai investor, kita harus lebih berhati-hati terhadap imbal hasil obligasi dari Amerika Serikat. Apa kesimpulan yang dapat kita buat? Jadi, di minggu ini, minggu penuh dengan pemicu volatilitas. Karena kenapa minggu ini bukan minggu yang bisa diabaikan atau dilewatkan. Meski diawali dengan libur, rekan-rekan atau kalender ekonomi, yang di pertamanya itu merah, tetapi perlu kita lihat di pertengahan hingga akhir minggu itu data-data besar cukup menumpuk, terutama untuk Amerika dan Inggris. Jadi sebagai traders emas dan juga traders di mata uang atau indeks saham, sebaiknya kita waspada tentang bisa terjadi beberapa potensi breakout dan itu bisa ada kondisi fake out rekan-rekan menjelang atau setelah rilis data. Apa yang perlu kita persiapkan sebagai seorang traders? Perkuat disiplin dengan risk management atau manajemen risiko, money management. Dan mari kita fokus kepada bagaimana pasar bereaksi terhadap data dan hindari untuk over trading rekan-rekan atau lot yang terlalu banyak. Karena volatilitas dari pergerakan produk-produk ini seperti pedang bermata dua. Bisa memberi peluang, tetapi juga bisa menjadi kerugian bagi rekan-rekan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sebagai seorang traders, maka kita perlu menggunakan master signal. Setelah kita mempelajari ekonomi kalender, pertanyaannya apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah kita fokus kepada fakta dari grafik rekan-rekan. Bagi rekan-rekan yang masih belum memiliki master signal itu adalah kesulitan. Karena kenapa? Akan mencari support resisten, pola, pattern, dan lain-lain, dan nama-nama candle segalanya. Tetapi bagi rekan-rekan yang sudah memiliki master signal, tinggal membaca di mana posisi kompas. Jika di atas 0, kita prefer menjadi seorang buyer, dan jika di bawah 0, kita prefer menjadi seorang seller. Dan jika posisi harga running di atas pivot, semakin memperkuat kita untuk menjadi seorang buyer jika kita memperhatikan signal buy-nya dengan tanda panah. Dan atau jika harga berada di bawah pivot dan ada bintang, maka memperkuat posisi kita menjadi seorang seller. Di dalam master signal ada 4K yang perlu diperhatikan. Pertama adalah kompeten. Belum tentu traders A dengan traders B memiliki kompetensi yang sama. Yang kedua adalah konsisten. Belum tentu traders A dengan traders B memiliki konsistensi yang sama di dalam menggunakan master signal termasuk ke dalam risk management atau money management. Nah yang ketiga, komitmen. Belum tentu seorang traders itu, traders A, B, dan C, sama-sama komit menggunakan master signal. Terkadang masih mencampur-campur dengan prinsip sendiri atau dengar-dengar dari tetangga. Yang keempat, konsekuensi. Tidak semua memiliki keuntungan atau kerugian yang sama. Bahkan itu selalu berbeda-beda. Karena konsekuensi keuntungan dan kerugian adalah hasil dari kompetensi seorang traders.
Semoga bermanfaat rekan-rekan. Saya Maruli Tuasinambela. Jangan lupa like, comment, dan share. Semoga bermanfaat. Happy trading.